Mantap. Nah, kelihatannya dahulu juga menjadi situs pemujaan di masa lalu yang berhubungan dengan situs ini. Kita akan mengupdate di sebuah situs punden berundak-undak, teman-teman ya. Ini sangat terlihat ini ya, pahanya, kakinya ya. Kata memang dalam masyarakat kuno sebagai simbol untuk meminta hujan, sangat berhubungan dengan kesuburan. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Oke teman-teman, saat ini kita tidak bosan-bosannya untuk mengungkap kejayaan masa lalu sebagai bukti bahwasanya leluhur kita memiliki peradaban yang besar, lebih besar dari negara-negara modern saat ini, sebagai jati diri, sebagai motivasi dan inspirasi. Saat ini kita ditemani oleh Pak Heri, warga desa terdekat ini yaitu Desa Patusan, untuk menunjukkan ke mana Pak? Di atas itu Pak? Eyang Prabu. Jadi pertapaan Eyang Prabu Brawijaya, teman-teman. Nama Brawijaya menjadi kodam, universitas ya, dan lain sebagainya. Ayo kita teman-teman ke sana, teman-teman. Jadi ini memang benar-benar di hutan yang sangat alami, di ketinggian sekitar 1400 mdpl, gitu ya Pak ya. Ya. Nah, dan di sini ada jejak pohon tumbang, teman-teman. Sudah lapuk Pak pohon ini Pak ya. Pohon seperti ini tuh jejaknya pohon apa Pak ini Pak? Ini anggrung. Anggrung. Ya. Pohon anggrung, teman-teman. Generasi no mana tahu nama-nama pohon. Kalau kering ringan. Nah, kalau kering ringan, nah, ya. Anggrung ini, nah ini, teman-teman. Nah, biasanya seperti ini banyak jamurnya, Pak ya. Ya. Jamur apa biasanya yang di pohon Pak? Kuping. Jamur kuping, teman-teman. Nah, jamur kuping. Nah. Pak, itu Pak ada batu apa Pak itu Pak? Kayak Ini tangga. oh, Sampai ke sana. ini Bapak sendiri yang membersihkan area ini Iya. Pak ya. Teman-teman, ini Pak Heri sendiri yang membersihkan area ini, teman-teman. Ini musim penghujan, ada semacam erosi-erosi kecil yang menyingkap banyak sekali pecahan tembikar ya, dan keramik Tiongkok ya. Dan ini ada batu seperti buku-buku Pak ini Pak. Iya. Ini kayak buku, teman-teman. Nah, batu ini teman-teman. Mantap. Ya. Nah, kelihatannya dahulu juga menjadi situs pemujaan di masa lalu yang berhubungan dengan situs ini. Kita akan mengupdate di sebuah situs punden berundak-undak, teman-teman ya. Atau Dulu Mas, di sini ada saya masih kecil sama mbak saya. Di sini ada arca. ada arca hilang kiri Ya, dan hilang. kanan Pak. Semacam kemungkinan dua rapala ya, penjaga pintu gerbang, dan ini banyak pecahan tembikar yang melumbruk, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu fakta sejarah vandalisme atau kemudian orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, menjual, merampas atau merusak sejarah kita, menjual arca-arca keluar. Itu ada katana. Loh, iya teman-teman, ini ada temuan baru, masih tertutup oleh semak belukar, teman-teman. Ya, ini teman-teman. Nah, kalau batu candi semuanya sampai ke sana, artinya dahulu di sini diduga sebuah candi raksasa, teman-teman ya. Oh, Pak, tadi Pak kembali lagi, kakek Pak Heri pernah mengajak ke sini Pak ya. Iya. Itu sekitar tahun berapa Pak? Saya masih kecil, sekitar berapa ya? SD kelas 4 saya. Tahun 70-an Pak? 1970-an? 80-an? Iya, 80-an. Jadi sekitar tahun 1980-an Pak Heri ini diajak oleh kakeknya Ya. menuju lokasi ini, dan ternyata ada dua arca, kemungkinan dua rapala kiri kanan ya, penjaga gerbang atau penjaga dan penolak mara bahaya ya. Nah, atau aura-aura negatif itu dicuri orang, teman-teman. Ke sini juga ada dulu. Di mana lagi Pak ini? Nah, jadi di sini juga kita ada punden berundak-undak yang dibersihkan oleh Pak Heri itu Pak, dibersihkan Pak Heri itu Pak ya. Coba kiri kanan ini, candi raksasa ini teman-teman. Artinya gunung ini kemungkinan candi yang sangat besar, bahkan diduga melebihi Borobudur, teman-teman. Nah, ini ada dua arca kiri kanan juga hilang dan lenyap. Ini lihat teman-teman, ada struktur ya, kalau batu candi. Nah, ke kiri yang dibersihkan dan ke kanan dibersihkan oleh Pak Heri. Dahulunya semua ini tertutup oleh semak belukar Pak Heri ya. Nah, ini ada rahayu, ada struktur punden undak-undak yang sangat-sangat magis dan sangat-sangat sakral, teman-teman. Yang sambil diselimuti oleh kabut tebal berwarna putih gitu ya. Ini Pak Heri menemukan arca di mana Pak? Di sekitar sini ada arca Pak ya. Mohon maaf Pak. Ya, memang ya nggak apa-apa, memang belum waktunya untuk diungkap. Iya. Saya di sini
sini masih belum ada bangunan yang kokoh. Ah, bangunan yang kemungkinan untuk menaruh arca Gitu aman gitu ya, yang Iya. digembok, yang dikelilingi jeruji besi. Banyak ini apa simbol penduka ini Pak ya? Apa ini, Pak? Nggak tahu Pak, ini kayak arca Pak ya. Oh, gentong Pak. Jadi ini kita temukan arca teman-teman. Arca. Oh iya. Arca teman-teman. Jadi ini arca. Jadi ini fragmen arca yang baru saja tertimbun di dalam tanah ini teman-teman. Arca dari terakota ini teman-teman. Nah ini kelihatannya kaki mungkin teman-teman. Kaki ini teman-teman. Nah ini banyak, kita kembalikan aja. Iya. Nah ini juga gentong yang masih utuh, Dikembalikan aja. yang terpenjangnya dikembalikan, disembunyikan. Kita sembunyikan aja seperti ini teman-teman ya. Nah, ini. Itu ada arca apa Pak ini Pak? Kok menjongkok? Ini dulu artinya segini, saya masih kecil, Iya. diajak mbak saya di sini, cuma diambil orang dan dibagi biasa. Oh, dari di sini dulu ada arca sebesar ini waktu tahun 1980-an, kemudian dicuri oleh orang dan sebagai gantinya diganti batu alam ini Pak ya. Iya. Ini batu alam yang menyerupai arca Pak ya ini ya. Iya. Iya, tapi bawahnya ini belakangnya ini sudah dipahat teman-teman. Jadi belakangnya itu persis seperti punggung arca, tulapik arca. Dan wih sama bentuknya Pak ya. Di depannya ini masih kemungkinan ini bakalan arca ya, masih proses untuk membuat arca. Jadi Rahayu masih menjadi situs religi gitu Pak ya. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Ini Pak. Jadi di sini ada katak raksasa teman-teman. Rahayu. Nah ini sangat terlihat ini ya pahanya, kakinya ya. Katak memang dalam masyarakat kuno sebagai simbol untuk meminta hujan, sangat berhubungan dengan kesuburan. Nah ini ada fragmen pipisan kuno lagi ya. Nah jadi di sini dahulu kemungkinan banyak sekali orang-orang cedik cendekia ya, para empuh yang hidup di sini. Namanya juga empuh yang ya, yang berasal dari kata empuh dan sangyang ya, para empuh pemuja Tuhan ya. Nah, ini kondisinya seperti ini teman-teman. Harapannya cungkupnya ini diganti yang baru sebagai mandapa yang seperti arsitektur kerajaan Majapahit. Saat ini tidak ada yang memperhatikan, hanya apa namanya ya, ini juga candi. Candi lagi Pak. Jadi ini ada Masih utuh ini. struktur candi yang tertimbun. Nah ini teman-teman, ada struktur candi yang masih tertimbun di dalam tanah. Jadi strukturnya itu kelihatan sekali, masih tertutup oleh tanah sampai ke sana kemungkinan ya. Jadi di sini kita sudah sampai ke pertapaan Eyang Prabu Brawijaya yang sangat identik dengan masa kerajaan Majapahit sebelum melanjutkan ke atas ya. Dan Tambahi apa lampu. Center. apa namanya, coba kita karena gelap dan diselimuti oleh kabut raksasa, kita mau menengok karena teman-teman pasti penasaran dengan dalamnya pertapaan Prabu Brawijaya ini seperti apa. Dan coba kita pakai penerangan Pak ya. Nah mari Pak, rahayu. Jadi teman-teman, semoga memang menambah banyak informasi pengetahuan kita tentang kesejarah masa lalu dan situs-situs yang masih terbengkalai hingga saat ini. Rahayu. Nah jadi kondisinya pertapaan Eyang Prabu Brawijaya itu seperti ini Bapak. Rahayu. Sangat magis. Aura mistisnya dapat. Iya. Jadi kondisinya ternyata sangat sakral. Kita masuk. Rahayu. Rahayu. Ternyata bocor semua Pak. Iya. Mau saya benahi. Tapi ini Saya sebagai ganti yang baru. ya, oleh sebagian besar masyarakat masih digunakan sebagai situs religi Pak ya. Iya. Iya. Jadi masih penuh dengan bunga-bunga wewangian, pertupaan, ya, bunga-bunga sedap malam yang masih seger buger, ya, termasuk persajian dan lain sebagainya. Artinya memang situs ini masih banyak dikunjungi oleh sebagian besar masyarakat sebagai sebuah situs religi dan pantas dikelola dengan baik gitu ya. Nah, sebagai objek wisata budaya, sebagai objek wisata edukasi juga ya. Luar biasa ini Pak ya. Ini balok-balok batu candi semua Pak yang Iya. ditutup kain putih ini Pak ya. Iya. Oh, iya ini teman-teman loh, balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi, antefik, dan sebagian juga batu besar teman-teman. Yang ini asli ini. Ini asli kayak prasasti Pak ya ini. Iya.
kayak prasasti ini teman-teman yang dibungkus ini. Kayak gunungan ini ya teman-teman ya. Jadi rahayu. Dan kondisinya teman-teman butuh perhatian dari kita semua. Loh, seperti prasasti, gunungan wayang teman-teman. Nah, seperti gunungan wayang atau batu prasasti ya. Jadi Pak Heri kita menunjukkan fakta apa sebenarnya yang dibungkus oleh kain putih yang sangat magis dan sakral ini sebagai sebuah situs religi dan budaya, termasuk mengingat kebesaran para raja kerajaan Majapahit. Situs ini bernama Pertapaan Prabu Brawijaya teman-teman ya. Brawijaya luar biasa. Brawijaya kelima, Prabu Brawijaya kelima ya. Prabu Brawijaya kelima dalam sumber Babat Tanah Jawi, Serat Kandaning Ringgit Purwa, Serat Sangkaling Mowana gitu ya. Itu memang menyebut Brawijaya 5. Nah, sedangkan kemudian sumber yang lainnya seperti Babat Cirebon menjelaskan siapa sebenarnya Brawijaya 5, ayah dari Raden Patah Sultan Demak, tidak lain dan tidak bukan adalah Brawijaya Kertabumi. Jadi Brawijaya Kertabumi atau Breh Kertabumi ini adalah Brawijaya 5 dalam sebuah sumber yang ada di Jawa juga, tidak perlu di luar negeri, yaitu korelasi antara Babat Tanah Jawi, Serat Kanda dan Babat Cirebon. Semoga bermanfaat ya aktivitas kita, coba teman-teman. Nah, kita sudah seperti malam gelap ini ya. Nah, artinya memang pertapaan Prabu Brawijaya ini adalah sebuah pertapaan di atas awan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Heri. Semoga aktivitas kita bermanfaat dan semoga ada kepedulian dari kita semua. Pak Heri ini tidur di sini, menata, merawat, menggali dan membersihkan situs ini. Butuh uluran kita semua sebagai donasi untuk memperbagi berbagai macam situs-situs ini. Tapi tidak lain dan bukan wewenang dari BRIN, Balai Arkeologi, Puslit Arkenas, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Semoga peduli dengan situs ini melalui tangan-tangan pemerintah setempat, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Semoga bermanfaat.